Analisa Falas. Analisa Falas. Baik Mitra Bisnis, masih bersama saya Tri Budi Utama dalam Business Today. Dan kali ini dalam segmen Analisa Falas, saya telah tersambung dengan Rioli, trader dan analis pasar uang. Selamat sore, Mas Rio. Selamat sore juga Mas Budi, selamat sore juga Mitra Bisnis. Ya, sehat selalu ya Mas? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya kalau kita lihat rupiah kita pada sore hari ini di 14.965 ya. Tidak terlalu begitu berubah dibandingkan pekan lalu. Nah, apa nih yang bisa direview untuk pergerakan rupiah kita di hari ini dan mungkin sedikit di minggu lalu nih, Mas Rio? Iya, kalau kita coba lihat sedikit data di minggu lalu, rupiah kita menguat tipis aja ya, 0,6%. Kemudian di tengah melemahnya US sebesar 0,17%, itu berdasarkan data dolar indeks. Nah, kalau kita lihat komparasi seperti ini, di mana rupiah kita menguat lebih besar, maka saya cenderung untuk coba melihat market rupiahnya. Yang pertama adalah di tanggal 19 lalu kita semua tahu ya bahwa BI kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin jadi 5,75. Saya kira ini salah satu katalis. Kemudian juga ada proyeksi pertumbuhan ekonomi kita, salah satunya dari Gubernur BI itu akan di tahun 2023 itu masih bisa kemungkinan rata-rata pertumbuhan kita di 4,9 sampai dengan 5%. Ini juga sebuah kalkulasi prediksi yang cukup positif untuk rupiah kita. Lalu yang ketiga, selama Januari ini saya mencatat dana asing masuk cukup besar ke dalam negeri ya. Di minggu lalu tambah lagi 4,42 triliun ya, dari yang sebelumnya juga adalah positif terus. Nah, artinya dari tiga kondisi katalis ini saya melihat rupiah kita memang punya dasar atau fundamental yang bagus untuk kembali terjadi penguatan. Ini sedikit evaluasi dengan perjalanan minggu lalu. Nah, lalu untuk proyeksi ke depannya, atau mungkin dalam minggu ini, saya memperkirakan rupiah kita mungkin akan berpotensi untuk sideway atau stagnan terlebih dahulu. Apa alasannya? Yang pertama adalah minggu ini untuk US sendiri kita tahu ada dua event penting. Yang pertama itu adalah pengumuman suku bunga di Rabu dini hari, Kamis dini hari, the Fed. Lalu hari Jumat seperti biasa ini adalah first week, maka akan ada laporan data tenaga kerja non-farm payroll. Saya kira market akan cenderung wait and see, khusus untuk US-nya ya. Nah, namun overall kalau kita mempelajari sedikit kondisi perekonomian di US, saya lebih cenderung untuk IDR kita terhadap US, saya masih memprediksi rupiah kita punya potensi untuk menguat. Ditambah lagi minggu lalu juga data GDP US menunjukkan angka yang tidak terlalu bagus juga, 2,9% ya, compare dari bulan sebelumnya 3,2. Kemudian penjualan retailnya juga bulan lalu turun ya, minus 1,1%. Jadi beberapa indikator ini menunjukkan memang US mungkin keperkasaannya akan limited, tapi kita akan tetap menunggu apa yang akan disampaikan The Fed di hari Rabu atau Kamis dini hari nanti. Untuk rupiah mungkin seperti itu, angka range minggu ini atau beberapa hari ke depan saya perkirakan Mas Budi di 14.900 sampai 15.050 range-nya. Baik. Nah, kemudian kalau ngelihat hal seperti ini yang adanya dua kejadian penting nih di minggu ini ada dua kejadian penting. Gimana dengan pound sterling dan juga euro nih, Mas Rio? Ya, kalau dalam situasi seperti kondisi US mungkin cenderung untuk melemah, saya memperkirakan memang untuk currency yang high risk seperti sterling ataupun euro ini punya peluang untuk meningkat dalam medium term ya. Nah, tapi kalau untuk pelaku pasar currency untuk minggu ini mungkin saya lebih condong untuk menyarankan sedikit skip US dulu, paling tidak sampai dengan hari Kamis. Dan mata uang lain yang mungkin bisa dilirik, saya merekomendasikan untuk melirik dolar Kanada. Karena minggu lalu baru menaikkan lagi suku bunganya, mungkin ini akan memberikan dampak interest.
ya, untuk orang untuk coba keep. Kemudian buy di Kanada, kemudian mata uang yang mungkin cenderung drop, saya memprediksi adalah untuk New Zealand dollar. Dolar New Zealand mungkin ada potensi untuk drop, jadi dua ini mungkin bisa dipantau mana yang sesuai dengan prediksi pelaku pasar, ini mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau untuk currency lain saya kira itu. Nah, bagaimana dengan emas nih, Pak Rio? Apakah akan terus bisa menembus ke 1950 nih ke depannya? Ya, kalau kita based on kebiasaan dan faktor-faktor pendukung harga emas, saya secara personal ya, secara pribadi memprediksi bahwa emas memang masih punya potensi untuk naik. Apa saja reasonnya? Yang pertama, kita tahu bahwa ancaman resesi ini saya kira bukan sekedar isapan jempol ya. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan startup misalnya, itu sudah mulai PHK. Nah, kalau ini benar terjadi resesi, maka kita juga sudah tahu ini dampaknya ke gold itu sebagai safe haven apa. Kemudian kalau ini ditopang dengan benar terjadi pelemahan US dollar, saya kira ini dua faktor yang mendukung gold untuk terjadi kelanjutan kenaikan. Namun seperti biasa, bagi teman-teman yang mungkin terbiasa di gold, diingat volatilitas gold cukup besar, dan saya cenderung merekomendasikan kalau untuk melakukan buy adalah menunggu saat market terjadi koreksi yang cukup signifikan. Saya kira itu. Baik. Oke, Pak Rio. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Sukses dan sehat selalu, Pak Rio. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.